Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kali kesekian kita ketemu di pembinaan intensif Syekh Atta bersama teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan sudah semakin bertambah maklumat pengetahuan teman-teman terkait tentang seluruh materi yang kita butuhkan. Nah, sesuai dengan yang hari ini lagi berlangsung lah. Teman-teman lagi mempersiapkan untuk seleksi ya, beasiswa jalur kedutaan yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan teman-teman termasuk di antara orang-orang yang terpilih, ya, sekitar 40 orang setiap tahun, belajar dari tahun kemarin. Nah, untuk bisa membuat insya yang baik, ya, saya itu lupa sebenarnya bagusnya itu tadi teman-teman share dulu insya-nya bagaimana supaya kita bisa koreksi bareng-bareng gitu lah. Dari situ nanti kita akan belajar mana yang kurang, mana yang bagus, mana yang perlu ditambahin, mana yang perlu dirubah dan sebagainya. Ya, teman-teman ya. Baik, kita coba langsung saja membuat insya ya. Membuat insya. Ada yang sudah bikin insya? Ada yang sudah belum? Baik, untuk bikin insya itu dibikin formulasinya begini. Piramida terbalik. Piramida terbalik. Nah, di bagian pertama, teman-teman ini bikin prolognya dulu. Apa namanya ini? Pembukaannya, mukaddimahnya. Temanya sesuai dengan temanya apa? Nah, misalkan tema yang apa namanya tadi? Tentang hadarah ya, saqafah wal hadarah. Yang pertama apa? As-saqafah wal hadarah. Saqafah dan hadarah. Kalau tema yang di sini apa? At-tasamuh wal tatarruf. Tatarruf. At-tasamuh wa tatarruf. Kalau dalam kepenulisan ini disebut namanya variabel. Apa yang mau kita bahas? Oh, di sini tasamuh dan tatarruf. Di sini kita bahas saqafah dan hadarah. Di sini dia punya hubungan saqafah dan hadarah. Halakahnya apa hubungannya? Alaqahnya adalah alaqah sababiyah. Alaqah sababiyah. Dengan bertambahnya saqafah akan wujudlah hadarah. Itu yang kita bisa tangkap. Nah, kalau tasamuh ini alaqahnya ini adalah mudaddah. Mudaddah itu apa? Sesuatu yang berlawanan. Ini alaqahnya apa? Alaqah mudaddah. Alaqahnya sesuatu yang berlawanan. Tasamuh itu lawan tatarruf. Kalau dalam bahasa kita itu komparasi lah. Komparasi membandingkan antara tasamuh dengan tatarruf. Kemudian di sini saqafah wa hadarah. Nah, cuma perlu diingat di sini ada yang daur al-fardi, daur al-fardi, peran individu. Setiap individu punya peran di dalam tasamuh, juga punya peran dalam tatarruf. Tasamuh artinya toleran. Tatarruf bisa diartikan intoleran, bisa diartikan ekstremis, bisa diartikan apa namanya? Bukan diartikan dengan
radikal ya, bukan radikal, karena radikal itu suka disalahpahamin oleh apa namanya? Suka disalahpahamin oleh orang. Ya, karena radikal itu tidak artinya bukan jahat, enggak. Radikal itu artinya akar. Orang yang radikal berarti dia yang mengakar, punya dasar, punya pegangan kuat. Nah, jadi nggak bisa diartikan tatoruf ini radikal, ya, tapi diartikan ekstremis lah, atau diartikan sebagai tasyadud. Nah, makanya kata Nabi halakal mutanatti'un. Nah, tanattu' itu bagian daripada tatoruf, tasyadud. Ya, ini bagian pertama. Nah, kita katakan ini semacam apa? Muqaddimah lah. Muqaddimah sekitar berapa baris? Maksimal 3 lah. 3 baris ini udah cukup. 3 baris muqaddimah. Setelah ada muqaddimah, baru masuk penghubung antara muqaddimah dengan yang di bawah ini. Nah, bagaimana hubungan seorang terhadap tasamu, terhadap tatarruf. Nah, bisa-bisa kita hubungkan di sini. Apa misalkan antara tasamu dan tatarruf, kita katakan misalkan Islam memberikan apresiasi terhadap perbuatan baik. Kemudian Islam juga mencela bahkan mengutuk perbuatan buruk. Nah, berarti ada al-madah wa dzam. Al-madhu wa dzam. Al-madah, Islam memberikan pujian, sanjungan, madah ya, al-madah. Al-madhu wa dzam. Ada pula al-dzam. Al-dzam itu celaan, kutukan, makian gitu ya. Sehingga al-madah ini nanti hubungannya dengan tasamu, al-dzam ini hubungannya dengan tatarruf. Nah, ini kan gitu. Bisa kita anggap misalkan awalnya Islam adalah agama yang penuh tasamu, Islam adalah agama yang menolak tatarruf, ditambahkan dengan pujian bagaimana perilaku seorang muslim ya, terhadap orang non-muslim, bagaimana perilaku muslim terhadap orang yang beda mazhab misalkan, atau beda guru bahkan. Nah, atau bahkan mungkin hanya sebatas beda suku, beda bangsa, dan bagaimana Islam memandang perbedaan-perbedaan itu. Nah, bagaimana Islam menyatukan sesuatu yang berbeda. Nah, di sini ini, nah, di dua apa ini? Di dua bagian pertama ini. Nah, lalu barulah masuk kita di bagian ketiga. Apa saja peran seorang muslim? Seorang muslim secara individu, secara personal, secara pribadi untuk menguatkan tasamuh. Apa menguatkan tasamuh itu apa aja caranya? Bagi setiap orang ya, bukan ormas, bukan negara gitu lah. Kira-kira kalau program negara, misalkan negara memberikan pendidikan di sekolah, itu kan peran negara. Nah, ini kita sekarang mau perannya pribadi. Apa yang harus kita lakukan? Bisa diantaranya mencari ini banyak yang baru masuk ya. Banyak kok jadi banyak tadi. Banyak langkah yang bisa dilakukan oleh orang supaya dia bisa termasuk di antara orang yang tasamuh atau mengokohkan tasamuh dan memerangi tatarruf. Ada yang bisa kasih masukan? Apa langkah utama bagi kita? 1, ayo. Siapa yang bisa? Tulisannya kelihatan nggak sih? Halo? Enggak, Ustaz. Enggak kelihatan, Ustaz. Kurang. Kecil ya? Iya, Ustaz. Afan Ustaz, tulisannya kelihatan Ustaz. Gimana? Saya dekatkan gitu. Begitu kelihatan? Insya Allah nanti kalau di rekaman jauh lebih kelihatan ya, di rekaman. Apa saja peran pribadi kita, misalkan nomor 1
menambah ma'rifah. Misalkan apa? Ziyadatul ma'rifah. Ya, peran pertama ziyadah ma'rifah. Apa itu ziyadah ma'rifah? Menambah pengetahuan. Nah, kita bikinlah alasannya yang kuat dengan banyaknya pengetahuan, berkembangnya pengetahuan, maka akan semakin sedikit pengingkaran. Gitu ya. Banyaknya orang bandel, nakal ya karena dia bodoh, dia jahil gitu. Nah, semakin cerdas orang, semakin luas pengetahuan orang, luas misalkan ziyadah ma'rifahnya bertambah, banyak membaca, ya ziyadah ma'rifah. Bisa kita bikin ziyadah ma'rifah itu caranya apa? Misalkan yang pertama alif. Kalau di sini alif, di sini alif lah, di sini alif, di sini gunakan satu. Apa misalkan kasratul qiraah. Kasratul qiraah. Ya kan? Untuk menambah pengetahuan apa yang bisa kamu lakukan? Satu, banyak membaca. Misalkan yang kedua apa? Kasratu banyak membaca, kemudian banyak berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siru fil ard. Kasratus misalkan apa? Siar. Kasratus siar. Banyak berjalan karena perintah Allah tuh siru fil ard. Begitu kita banyak pergi melihat, oh yang begini di sana ada, oh yang begini. Jadi tidak harus apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita tahu. Oh haram nih, nggak boleh nih, bid'ah nih, oh ini sesat nih, nggak begitu. Ya dengan cara menambah ma'rifah. Menambah ma'rifah bisa banyak membaca, bisa banyak berjalan, bisa juga kalau kita mau tambah kasratut ta'lim. Kasratut ta'lim. Tinggal teman-teman aja tambahin. Mau apa lagi gitu. Ziyaratut ma'rifah. Yang B misalkan, yang ba apa yang ba? Misalkan al-infitah. Al-infitah. Apa itu terbuka? Al-infitah, terbuka. Terbuka dalam hal apa? Terbuka misalkan dalam berdialog, terbuka dalam bersosial, gitu ya. Terbuka itu bisa misalkan satu, al-infitah fid dini. Terbuka dalam urusan agama. Atau al-infitah bainal al-adyan, di antara agama. Gitu ya. Yang kedua, misalkan apa? Terbuka dalam hal apa? Bainal al-mujtama'. Bainal mujtama'. Bisa mau teman-teman, ini bisa ditambahin, bisa dikembangkan kasratul qiraah, bagaimana apa yang harus dibaca, banyak berjalan, kemana aja harus pergi, gitu ya. Kasratul ta'lim, kemana kita harus menuntut ilmu. Nah, kemudian dengan menambah maklumat-maklumat ini, maka insya Allah teman-teman sudah memiliki akar yang kuat. Ada poin A, ada poin B. Ini aja sebenarnya sudah menjadi akar yang kuat untuk teman-teman bisa menulis insya yang baik. Nah, poin utamanya ini terbuka dalam urusan agama, terbuka dalam urusan sosial, gitu ya. Jadi tidak mengungkung diri dalam urusan agama. Misalkan apa? Menghargai orang lain yang berbeda agama. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat agama orang lain. Bagaimana Nabi melihat suku bangsa yang lain. Bahkan kata Nabi, tidak ada bedanya antara yang hitam maupun yang merah, yang putih. Yang membedakan di antara kita adalah atqakum. Yang ini yang akan kita kembangkan. Bainal mujtama', di antara mujtama', bagaimana Nabi bersosial, gitu ya. Nabi secara pribadi. Nah, maksudnya ini kita kembangkan juga. Kita pun secara fardi, secara individu, kita pun bergaul meskipun beda agama, beda suku, beda bangsa, beda bahasa, gitu loh. Nah, termasuk kita misalkan apa?
kita tambahinlah poin ketiga. Misalkan apa poin ketiga? Menemukan hal-hal yang bikin kita sama. Misalkan apa? Al-musawah. Al-musawah. Misalkan apa? Tasawi itu musawah. Tasawi, bahwa antara kita dengan orang lain itu ada kesamaan. Perbedaannya pasti ada. Perbedaan pasti ada, dari postur tubuh beda, dari kulit beda, dari warna mata beda, warna rambut beda. Tapi bukan itu yang menjadi fokus kita, bukan sibuk mencari perbedaan, tapi yang kita cari adalah musawah. Musawah. Misalkan kita mau bikin poinnya lagi. Tapi teman-teman tidak harus bikin berbagai poinnya, tidak harus berbagai poin kayak begini. Ini adalah kerangka. Teman-teman bisa tulis dia per paragraf ini. Ini satu paragraf, ini satu paragraf, gitu aja. Bukan dibikin per poin ya. Bukan dibikin per poin. Ini misalkan ziyadatul ma'rifah, dengan bertambahnya ma'rifah maka akan qillatul inkar, maka berkuranglah keingkaran seseorang bima la ya'rifu min qablu, dengan apa yang sebelumnya dia nggak tahu gitu. Itu udah bisa dapat satu paragraf, misalkan 3 baris. Nih dengan cara apa? Ziyadatul ma'rifah, misalkan kaifatu ziyadatul ma'rifah bi anwa'i apa makan, dengan berbagai macam tariqah. Misalkan di hunaka tariqatul ula kasratul qiraah. Kasratul qiraah, kasratus siyar. Mau ditambah kasratus siyar wal musyahadah, boleh juga. Kasratus siyar wal musyahadah. Karena perintah Allah gitu, sesuai dengan perintah Allah, siru fil ardi. Lihatlah apa yang ada di muka bumi Allah. Dengan melihat apa yang ada di muka bumi Allah, ini akan terbuka mata kita luas, banyak pengetahuan kita. Kasratut ta'lim, kita tidak semua bisa kita lihat, tidak semua bisa kita jalanin. Tapi kasratut ta'lim, bertanya kepada orang yang tahu. Perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran misalkan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu, yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Nah, meskipun ayat itu diturunkan berkaitan dengan ahli kitab, ya kita tidak perlu dong belajar banyak-banyak, membuka Injil, membuka Taurat. Tanya aja orang Kristen, tanya aja orang Yahudi, apa isi Injil, apa isi Taurat, kan sudah bisa dapat gambaran. Kita kasratut ta'lim. Nah, banyak belajar. Kemudian infitah tadi, di infitah itu apa maksudnya? Apa? Terbuka. Nah, membuka diri, tidak menutup diri dari orang lain, bergaul, bermukhalatah. Apa namanya ini? Mukhalatah ini apa? Membaur. Mukhalatah itu membaur. Tidak menutup diri. Nah, kemudian bainal adyan, di antara agama. Terlepas lagi kita di Indonesia dengan berbagai macam agama yang banyak di Indonesia. Kita bisa ceritakan di Indonesia. Nah, kita hidup dengan berbagai agama. Kita sebagai orang Muslim paling bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan bangsa ini. Terkhusus kerukunan beragama. Kenapa? Kita paling banyak. Maka kitalah yang paling bertanggung jawab. Kalau ada kerusuhan di antara pemeluk agama, umat Islam yang paling bertanggung jawab. Salah benarnya itu di umat Islam. Gitu. Itu kan sudah bisa membuat satu paragraf. Bukan per poin ya. Nah, ini adalah kerangka. Kemudian bainal mujtama. Ya, Indonesia ini terdiri tatakawwanu Indonesia ya, takawwanu Indonesia min juzur kasirah. Minha Sumatera wa Jawa, Kalimantan, kemudian Sulawesi wa Papua. Itu bisa teman-teman. Terdapat berapa ribu suku, terdapat berapa bahasa, terdapat berapa budaya. Jadi kita harus siap menerima ini. Nah, inilah cara kita untuk bisa mengokohkan apa tadi namanya, tasamuh. Nah, dengan kokohnya tasamuh, dengan sendirinya tatoruf itu nanti akan hilang. Nah, kita bisa katakan itu bita'jizit tasamuh, apa? Saufa atau tuaddi ila halakut tatarruf, tuaddi ila halakut tatarruf.
hilangnya, hancurnya tatarruf. Nah, seperti diisyaratkan oleh Al-Quran, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi datangnya hak menghilangkan kebatilan. Datangnya tasamuh juga akan menghilangkan tatarruf. Jadi alaqah hubungannya yaitu hubungan sababiyah. Ya, alaqahnya alaqah sababiyah. Kenapa? Dengan datangnya tasamuh maka tatarruf dengan sendirinya akan hilang. Nah, begitu cara kita untuk bisa membangun paragraf yang utuh. Jadi satu paragraf di atas berkaitan dengan di bawah. Di bawah ini menguatkan yang di atas dan begitu seterusnya. Nah, supaya menjadi satu kesatuan yang kokoh. Musawah ini apa? Ya, kita ini sama dengan orang lain. Beda casingnya aja. Orang lain pengen merasakan keadilan. Misalkan musawah fil hukmi, sama dalam keadaan hukum, fil hukmi wal adalah, dalam hukum dan keadilan kita sama. Nah, misalkan tasawi fil haqqi, dalam hak, fil haqqi wal wajib, kita sama dalam hak dan kewajiban. Ini dua ini aja sudah bisa. Nah, kita menyadarkan diri kita bahwa kita ini sama, ya, sama di pandangan mata hukum, sama-sama mencari keadilan, kita juga sama untuk mendapatkan hak, sama juga untuk dibebankan kewajiban. Insya Allah kalau di antara model kayak begini teman-teman bisa buat paragraf-paragrafnya, insya Allah kokoh. Insya Allah kokoh dengan berbagai macam bahasa teman-teman sendiri. Boleh menggunakan jumlah fi'liyah, boleh menggunakan jumlah ismiyah. Dengan catatan penulisannya seperti materi sebelumnya ya. Apa itu? Mutabik bi kalamil Arab, sesuai dengan lisannya orang Arab ya. Nah, jangan menggunakan bahasa yang yang tidak lazim di orang Arab. Nah, yang kemudian kedua, mutabik bi qawaid al-lughah, ya, sesuai dengan penulisan bahasa khususnya nahwu dan sorof. Syukur-syukur teman-teman bisa mengembangkan yang sifatnya balaghah sehingga bahasanya itu lebih, kalau kata orang apa, bahasanya renyah gitu loh. Ada bahasanya sederhana tapi enak dinikmatin. Gak usah, ini kan bahasa-bahasa yang saya yakin lah teman-teman sudah paham. Adian itu agama, mujtama itu sosial, musawah, sawa, yusawi, sama, ya kan? Al-hukum wal adalah, bukan bahasa yang aneh-aneh, yang tidak dimengerti orang lain. Mungkin orang lain tahu artinya, tapi maksud yang teman-teman ingin sampaikan itu nggak nyambung. Nah, dengan begitu, insya Allah ini akan bisa mengokohkan insyanya teman-teman nanti. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dikomentari? Silakan. Ini ada chat, siapa itu? Afan, tulisannya nggak kelihatan. Jaringan saya jelek. Kalau jaringan saya jelek itu gimana? Tidak apa-apa deh. Nah, ada yang mau disampaikan teman-teman sampai di sini? Kan waktunya tanggal 20 tuh. Tanggal 20 waktunya, teman-teman masih bisa untuk menulis dan mengoreksi. Nah, teman-teman tulis sekarang. Nah, begini model caranya ya. Tidak harus, ingat, tidak harus dengan poin per poin, tapi ini adalah inti. Nah, judulnya tadi apa? Daur fardi fi ta'jizit tasamuh wat tasadda wat tasaddi at-tatarruf fil mujtama, gitu ya. Jadi bisa, ini itu judul utama, ini subjudulnya, gitu ya. Ini adalah konten isinya. Jadi teman-teman tinggal bisa menyusun itu. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo? Connect nggak sih? Connect, Ustaz. Kirain nggak connect. Nggak, saya lihat nih webcamnya nggak ada yang nyala. Saya kira nggak ada orang.
Ayo, ada yang mau ditanyakan tentang formulir, tentang apa dan lain-lain, silakan. Ya Ustadz, Silakan. dan bertanya Ustadz, ini kan untuk apa yang insya ini ya Ustadz ya, materinya seperti ini Ustadz ya. Kalau yang Iya. untuk formulir itu semua tulisan Arab Ustadz. Iya, betul, Arab semua. Supaya Dari kalau kecuali alamat. kayak nomor HP gitu boleh Latin lah. Oh iya. Dan pengumuman formulir itu harus disertai insanya itu ya Ustadz ya. Ya, dijadikan, katanya kan murafik, katanya digabung ya, dilampirkan. Oh digabung. Mm-mm. Oh iya. Ya Ustadz. Teman-teman masih ada yang tanya nggak nih? Ada Ustadz Ismail nih. Supaya ketika teman-teman nanti tanggal 20, nggak harus buru-buru, nggak harus sekarang nih tanggal, masih lama, masih ada kesempatan teman-teman buat belajar, memperbaiki insya-nya, memperbaiki tulisannya, mana yang salah kita koreksi bareng gitu ya. Kalau perlu nanti teman-teman coba kerangka yang ini coba dibuat, diwujud nyatakan dalam insya kalian. Bikin dalam insya kalian. Supaya dengan adanya insya kalian itu nanti kita bareng belajar. Mana yang kurang, mana yang bagus, ya kan? Masing-masing gitu loh. Oh ini salah, ini harusnya mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini harusnya dengan lam ta'rif. Ini harus dengan min, bukan dengan an. Ini harus dengan fi, bukan dengan bi, gitu loh. Karena akan ada kalimat atau kata-kata yang barangkali perlu diperbaiki atau ada yang sudah bagus untuk ditingkatkan. Itu ya teman-teman ya. Supaya nanti ketika teman-teman itu membuat tulisannya itu jelas, ada arahnya gitu loh. Jangan kayak ngarang kita dulu waktu ya bukan kita mungkin ya, mungkin zaman saya aja lah waktu sekolah. Kemudian summa, kebanyakan summa. Qumtu minan naum fi sa'ati al-khamisah sabahan, summa aghtasilu, summa atawaddau, summa adhabu ilal masjid, summa usalli, summa. Nah, dalam bahasa Arab kan itu pengulangan apa nih? Tanafur huruf, tanafur kalimat itu kan dianggap tidak baligh, tidak balaghah. Jadi menghindari tanafur huruf, tanafur pengulangan huruf, juga tanafur kalimat pengulangan kata itu dianggap tidak baik di dalam bahasa Arab. Nah, khususnya kalau ditinjau dari kalam baligh, dari ilmu balaghah, keindahan bahasa. Nah, tugas teman-teman ini hari ini saya kasih tugas, tulis deh. Tulis nanti hari apa kita masuk masih ada kesempatan lagi hari Senin ya. Hari Senin itu tanggal 18. Tanggal 18 itu masih bisa kita koreksi bareng-bareng. Atau sebelum itu teman-teman bisa kirimkan screenshotnya, kirim ke saya. Nah, bareng-bareng nanti kita koreksi di grup nggak apa-apa. Nggak usah malu. Nah, daripada malu terus nggak keterima, daripada malu terus nggak ngapa-ngapain, ya nggak usah takut. Belajar dari kesalahan sendiri itu lebih baik. Saya ini orang yang banyak belajar dari kesalahan. Perasaan saya tamat saya dulu kayak kalian nih. Ya, dan ya saya katakan kayak si Salim ya. Salim itu dalam bahasa, ya kalau dibanding saya dulu mungkin Salim itu di level 10, saya level 2 gitu loh. Kamu bisa bayangkan tuh ya. Ya. Berarti saya level 0 ya Ustaz ya? Ayo jangan begitu. Saya dulu ngerasa, aku udah hebat 6 tahun di pesantren gitu. Begitu ditemukan dalam bahasa Arab, terus terang saya enggak bisa bedain jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, saya enggak bisa bedain. Kamu bisa bayangin tuh. Boro-boro nulis kerangka kayak begini enggak bisa. Yang mana mudhaf, mudhafun ilaih, saya enggak paham istilahnya aja tahu. Ada mubtada, ada khabar, mudhaf, mudhafun ilaih, ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Tapi saya pada hakikatnya enggak ngerti beneran gitu. Entah salah siapa lah itu. Cuma kalau disuruh menghafal saya jago. Ya, kalau nahu dulu masih SMP saya belajar al-kalam wal lafzul murakkabun fi bil wadi waqsamu salah satu isbab. Pada saya hafal itu dulu. Sorof juga begitu.
huwa huma hum ya huma mun pasti hafal fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala taf'alna fa'alta fa'altu fa'altu. Hafal dulu. Ya, bahkan sampai kepada yang misalkan apa ini? Mu'tal daripada nakal huruf, nakal kalimat, nakal harokat, saya pelajarin. Nah, tapi ketika prakteknya nihil itu yang bikin saya lemah. Nah, tapi bersyukur saya dulu diajarin guru, ini hafal, ini kerjakan, ini hafal, ini buat. Bersyukur saya sehingga saya begitu nyampe ke Mesir, yang saya hafal itu kepake semua. Karena sampai pas saya masih di Jakarta, sebelum berangkat ke Mesir, saya tanya sama Ustadz saya yang tamatan Madinah. Ustadz, gimana cara menggunakan kayak inilah infitah? Kapan kita gunakan infitah? Ini kapan kita gunakan fatahah? Ya kan? Kapan kita gunakan fatahah dengan infataha, infataha, infa'ala. Nah, saya tanyakan kapan Ustadz? Kata Ustadz saya cuma satu, sederhana apa? Ilmumu itu dipraktekin. Banyak membaca, banyak ngomong. Dengan sendirinya kamu nanti akan paham dan tahu. Walhamdulillah, beneran. Sampai kata Ustadz saya apa? Jangan kamu kayak orang belajar silat. Berbagai macam jurus dia pelajarin. Begitu berantem, matanya dimeremin, dipejamin mata, lalu tumbuk, pukul apa aja yang bisa dipukul. Jangan begitu katanya. Jangan kayak orang belajar silat, tapi pas berantem, nggak pakai jurus. Nah, pokoknya semua dipukul. Nggak begitu. Nah, teman-teman harus praktekkan itu. Kenapa saya sampaikan ini? Saya rasa ini yang paling menjadi apa namanya, tonggak perubahan dalam diri saya, termasuk untuk belajar bahasa Arab itu begini. Ya, saya paham sedikit tentang bahasa Arab itu setelah saya kuliah. Ya, termasuk nahunya, termasuk sorobnya, termasuk balaghahnya. Tapi saya tidak menafikan dasarnya itu saya ambil dari SMP, SMA, MTS dan aliyah gitu ya. Saya sudah menghafal ini, menghafal itu. Ketika ke sini, walhamdulillah, meskipun tidak hafal keseluruhan, tapi saya ngerti. Oh, ini wazannya ini, asalnya ini. Ya kayak infataha. Infataha kan kita tahu kata dasarnya apa, sulasinya apa, fataha. Kan kita udah bisa tahu gitu. Musawah, apa musawahnya? Sawa, yusawi. Kan udah bisa mengerti. Tatarruf, ya, tatarruf ini kan. Nah, bukan torofa, bukan apa tatorok, bukan begitu. Ini kan adalah tafa'ul kan, tafa'ul, tatarruf. Ya, jadi kita tahu torofa, torfun itu apa? Sisi gitu. Tasamuh, samaha, yusamihu, samaha, samaha, yusamihu. Jadi dari situ kita sudah bisa memahami akar bahasa. Ya, kali lagi saya katakan pengokohan di nahu, di sorob ini paling utama. Balaghah itu untuk menambah keindahan bahasa aja. Ya. Saya tunggu teman-teman bikin insya, entah itu dikirimkan ke saya secara pribadi atau nanti bareng-bareng kita koreksi ketika hari Senin, insya Allah. Ya, mungkin hari Senin itu tanggal 18, wallahu alam, entah pun kita akan geser ke malam hari atau ke siang hari, wallahu alam, nanti akan kita lihat. Oke ya teman-teman ya. Ini saya rekam ini, insya Allah nanti rekaman ini saya upload hari ini juga supaya teman-teman yang tadi tertinggal bisa mengikuti ini. Ya, sekian aja buat hari ini. Latihan teman-teman buat ini tasamuh wa tatarruf ini ya, dibuat dulu. Nah, kalau mau teman-teman mau membahas tentang saqafah wal hadarah, ya, ini kan hubungannya sababiyah, alaqahnya sababiyah. Dengan bertambahnya saqafah teman-teman akan terwujud hadarah. Ya, itu bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau bikin kerangka itu saqafah apa aja, ada saqafah diniyah, saqafah ilmiah, saqafah sya'biyah, ya kan? Saqafah yang mana ini yang akan membangun hadarah. Nah, itu bisa teman-teman bisa apa namanya? Bisa buat kerangkanya. Bagus sekali. Boleh Japri, silakan ya. Mungkin kalau saya agak sedikit slow respon di zaman-zaman kayak begini memang agak banyak pesan yang masuk. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah ngerasa lebih dari 12 jam tidak direspon, boleh di-up kembali, kirim pesan. Kak, apa ini? Tat, apa ini? Enggak apa-apa. Nanti di saat yang tepat insya Allah akan direspon. Tapi begini ya cara membuat ini tadi. Ada muqaddimahnya dulu, prolognya 3 baris.
ada pengantar apa namanya sub prolog, baru masuk kepada inti dan penutup nanti di bawah. Insya Allah dengan itu nanti teman-teman akan kuat, ya, karakter tulisannya akan dapat. Jadi tulisan itu terarah, ya, sehingga apa itu tasamuh, apa itu tatarruf, dan bagaimana peran pribadi dalam tasamuh dan mengusir tatarruf. Itu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan hasil terbaik. Ingat, usaha itu berbanding lurus dengan hasil. Hasil Amin, tidak ya akan Allah. tidak akan kita dapatkan kalau tidak usaha. Amin ya Allah. Hasil itu sesuai dengan usaha kita. Ya, semangat terus teman-teman. Jangan lupa saya tunggu insya kalian hari ini insya Allah. Sekian aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ma'an najah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya Ustaz. Ya udah keluar.